Baik, selamat pagi. Eh, Bertemu kembali dengan saya di materi teknik pemrograman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pertama, yaitu kompetensi intinya memahami teknik pemecahan masalah matematis, kemudian membuat urutan pemecahan masalah dengan menggunakan diagram takdir atau flowchart. Tujuannya, peserta didik mampu mendeskripsikan algoritma pemrograman. Jadi kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran ini dapat mendeskripsikan apa itu algoritma pemrograman. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan flowchart. Ya, jadi kalian juga bisa mendeskripsikan apa itu flowchart. Yang ketiga, peserta didik mampu merencanakan algoritma sederhana dan berubah dalam format flowchart. Jadi kalian nanti tujuannya utama adalah mampu merencanakan sebuah algoritma, kemudian bisa mengubah bentuknya menjadi sebuah flowchart. Oke, lanjut. Materinya yaitu 1 tentang konsep dasar algoritma, 2 tentang flowchart. Baik, model pembelajarannya sebenarnya kalau tatap muka akan saya gunakan discovery learning, problem based learning. Ya, jadi kalian akan memecahkan suatu masalah, kemudian kerja kelompok, diskusi, dan ceramah. Karena ini modelnya online, jadi kalian individu nanti memecahkan masalahnya. Jadi model pembelajarannya diubah menjadi sistem daring ya. Dalam jaringan atau ada online. Oke, lanjut. Teknik penilaiannya ada penilaian pengetahuan, ya tes tertulis, nanti ada tesnya di LMS ini, ya, di jaringan online ini. Kemudian penilaian keterampilan membuat flowchart nanti juga ada di job sheet prakteknya. Oke, itu teknik penilaiannya. Oke, lanjut. Nah, pengamatan video. Nanti silakan diamati dulu videonya ya, yang sudah saya sertakan dalam LMS ini. Silakan diamati di LMS-nya, ini tidak saya lakukan di sini, tapi kalian bisa amati sendiri di LMS-nya atau Learning Management System-nya di modulnya. Oke, lanjut. Tugas 1 nanti kalian bisa mengamati, kalian perhatikan sendiri, ya, seharusnya didiskusikan kalau pas tatap muka, kemudian dipresentasikan. Kalau ini daring tidak usah, kalian perhatikan aja, kalian kesimpulkan sendiri aja apa aja yang ada di dalam video tersebut. Oke, lanjut. Saya akan meresum dari beberapa video tersebut ya. Ini bahwa algoritma itu secara konteks umum adalah suatu urutan atau langkah-langkah pekerjaan, step by step, yang ditulis dalam notasi deskripsi yang logis untuk pencapaian suatu solusi atau untuk menuju suatu tujuan tertentu. Jadi urutan pemecahan masalah sebenarnya, ya, untuk mencapai solusi itu adalah algoritma. Yang secara singkatnya seperti itu. Beberapa metode untuk merancang algoritma ada beberapa macam, yaitu dengan menggunakan diagram line, flowchart, kedua kode semu, ya, pseudocode, ketiga algoritma fundamental. Oke. Komponen algoritma itu ada input, masukan pasti, terus kemudian diproses, kemudian output. Jadi kalau suatu pemecahan masalah pasti ada masukannya, kemudian diproses, kemudian outputnya adalah suatu solusi. Kalau di dalam program, inputnya bisa suatu variabel, konstanta, dan parameter. Prosesnya bisa masalah logika algoritma, struktur, metode, penggabungan, perbandingan, pengurangan, ketika aritmatika ya. Kalau di matematika itu ada boolean, ada penjumlahan, kalian, dan segala macam untuk memecahkan masalah ya. Outputnya tujuan dari perancangan algoritma dan program. Tujuannya apa outputnya? Kalian harus tahu tujuannya dulu sebenarnya. Tujuannya apa? Ya outputnya, kemudian inputnya apa, kemudian prosesnya pakai apa. Itu di proses pemrograman seperti itu. Biasanya orang pasti tujuan dulu, saya ingin membuat program game seperti ini misalnya, atau game misalnya ular-ularan, berarti tujuan utama membentuk ular ya. Terus inputnya apa ular tuh, misalnya inputnya suatu variabel, prosesnya apa ya, mungkin bisa digerakkan atau grafisnya bisa digerakkan. Lanjut, strukturnya ya, ada suatu konsep logika ya, kita punya logika, kemudian kita format menjadi algoritma, kemudian algoritma itu kita pecah lagi ya, bagian-bagiannya bisa kita flowchart atau diagram blok. Ini flowchart tuh, flow itu diagram alir ya, chart. Kemudian pseudocode case itu adalah
Pseudo cache atau pseudo kode sebenarnya itu adalah kode yang mendekati real programnya. Jadi kode-kode yang mengarah ke program. Kemudian algoritma fundamental. Ya. Dan kita lanjut ke flowchart. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma dalam gambar atau simbol-simbol. Jadi kalau tadi algoritma itu sebenarnya urutan step by step penyelesaian masalah yang tertulis ya, tertulis secara teks ya. Kemudian kalau flowchart itu sudah diubah dalam simbolis ya, atau dalam bentuk chart ya. Aliran yang ada gambar-gambarnya atau diagram. Langkah menyusun flowchart yaitu bagian alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah. Ya. Urutannya seperti itu ya, dari atas ke bawah, kemudian dari bagian kiri suatu halaman. Dari pojok kiri dulu, atas bawah, baru ke kanan. Ya. Kalau nanti habis halamannya bisa disambungkan ke kanan. Kegiatan di dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas, jadi urutannya harus jelas, tidak lompat-lompat sana-sana ya. Ketiga, harus ditunjukkan dari mana kegiatan dan dimulai dan di mana akan berakhir. Jadi kalau flowchart harus dari start sampai end ya, sampai akhir ya. Jadi dari mulai sampai berakhir itu harus ditunjukkan arahnya kemana. Keempat, masing-masing kegiatan dalam diagram alir sebaiknya digunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan. Jadi di dalam diagram alir itu ada misalnya output apa. Jadi suatu kata itu merepresentasikan hasilnya atau prosesnya apa, kegiatannya apa aja. 5. Masing-masing kegiatan dalam flowchart harus disusun secara urut. Jadi memang tadi saya katakan harus urut, tidak boleh lompat-lompat. Masa habis ini langsung end, tidak boleh ya. Nah, mulai pasti ada proses berikutnya apa, masukkan apa pertama, dan masukkan 2 apa, tampilannya apa, diproses lagi ya, seperti itu. Urutannya harus urut. Oke, next lanjut ya. Langkah pemrograman ya. Jadi kalau kalian membuat program itu ya, bahasa C atau program apapun ya, itu ada 4 langkah. 1, dianalisa dulu. Analisa, kalian menentukan masalahnya apa sih dalam program, masalahnya apa. Kedua, desainnya seperti apa yang kalian mau. Ketiga, bentuk programnya, kodenya seperti apa. Kelima, harus diuji. Kenapa diuji? Nanti ada trial dan error. Ketika kalian uji, oh ada errornya, tidak boleh langsung dipasarkan. Ya, dilihat dulu program kalian, diuji dulu. Oh banyak errornya, diperbaiki ya. Kesalahan program sampai menemukan program yang sesuai dengan yang diinginkan. Ya, tujuan utamanya. Nah, itu langkah pemrograman seperti itu ya, ada 4 ya. Analis, desain, kode, tes. Oke, lanjut. Nah, ini adalah simbol dari flowchart ya. Simbol-simbol dari flowchart ya, ada input output, ada proses ya. Nomor 2 ini input output, ini proses, kemudian ini aliran, simbol panah aliran, kemudian ini simbol penghubung yang biasanya putus sebelah kanannya disambung. Kemudian ini simbol if dan else atau pengambilan keputusan. Di sini ya dan tidak ya. Kalau yang ini ada garisnya, proses yang sudah terdefinisi. Ya, ini persiapan digunakan memberi nilai awal atau suatu besaran. Kalau ini terminal awal atau akhir ya. Nah, ini biasanya diawali seperti ini kalau flowchart nanti. Ya. Lanjut aja kita lihat contohnya. Mungkin ada flowchartnya. Kalau tidak ada yang nanti saya berikan contoh. Ya, tapi di videonya sudah ada contohnya. Kemudian kita masuk ke pseudocode ya. Saya bilang tadi pseudocode adalah suatu yang berbentuk mirip program, jadi mengarahnya ke program. Yaitu artinya imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan kode menunjukkan pada kode program. Sehingga pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah membentuk instruksi program di komputernya. Bahasanya sudah mengarah ke program bahasa C-nya misalnya, atau bahasa C++ ya, mengarah ke sana. Jadi sudah mirip dengan kode program aslinya. Itu pengertian dari pseudocode-nya. Lanjut. Penulisan pseudocode, dalam penulisannya pseudocode harus terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Judul algoritma, bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan. Spesifikasi dari algoritma, jadi sudah judulnya dulu. Kedua, deklarasi, bagian mendefinisikan suatu nama digunakan di dalam program konstruktor. Jadi mendeklarasikan dulu judulnya apa, programnya, deklarasinya apa. Mau deklarasikan konstanta, variabel, nah, fungsi, prosedur, dan segala macam dideklarasikan. Kalau sudah dideklarasikan tidak dikenal nanti. Jadi misalnya I itu sebagai apa, integer, I sebagai apa, atau string sebagai kalimat atau teks ya. Itu harus dideklarasikan. Kalau sudah dideklarasikan nanti waktu program ditanyakan, ini tidak terdeklarasi atau tidak. Ya.
Jadi harus dideklarasikan dulu, kalau tidak terdeklarasi nanti waktu di program tidak bisa terbaca atau program bingung artinya apa. Ya, berarti. Nah, bagian 3 adalah bagian berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Berarti bagian 3 itu intinya penyelesaian masalah. Oke, berikutnya ini saya lihatkan contohnya, ya ini contoh di Visual Code ya. Di sini ada ABC, max, integer, deskripsi, red ABC, max A. Nah, ini urutan pertama ini deklarasi dulu ya. ABC dideklarasikan sebagai integer. Nah, ini deklarasian. Ya. Kemudian baca ABCD. Ya, kemudian nilai maksimum A. Nah, jika maksimum lebih kecil pada B, maka yang paling besar adalah maksimum adalah B. If max. Kemudian yang lainnya else if. Jika maksimumnya lebih kecil daripada C, maka yang paling besar maksimum adalah C. Ini adalah suatu program dari program utamanya nih. Ini pengambilan keputusan masalah di sini. Kemudian and if, kemudian tulis hasil maksimum. Ini mengakhiri if-nya, mengakhiri if dan else-nya ya. Di sini sudah jelas urutannya, deskripsi dulu, kemudian ini membaca, kemudian ini dideklarasikan dulu, mau dibaca, kemudian ini pemecahan masalahnya di sini, kemudian ditulis hasil outputnya. Oke, ini contohnya. Oke, next berikutnya. Berikutnya adalah ini ada tugas-tugas, nanti tugasnya kalian kerjakan ini di LK1 ya. Pengertian nanti kalian baca sendiri, nomor 1, 2, 3, hanya 5 soal. Yang nomor 5 ini terakhir adalah memecahkan suatu masalah. Ya, kalian nanti buat urutan algoritmanya, kemudian dibuat flowchart. Ya, dibuat diagram paletnya. Silakan nanti dipecahkan masalahnya tersebut. Oke. Kemudian tugas kedua sudah kalian lakukan, yaitu menginstal CPP Android pada HP Android kalian. Pelajari isi-isinya, pelajari juga programnya, cara kerjanya. Itu saja dari saya. Terima kasih, selamat bertemu kembali di pertemuan minggu depan lagi, membahas tentang pemrograman basisasi dengan menggunakan aplikasi CPP Android di HP ya. Terima kasih, selamat pagi. Sangat masukan aktivitas Anda. Oke, terima kasih.